Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai UAS saya pada semester ini. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu pertanyaannya, jelaskan berbagai aspek studi kelayakan bisnis. Aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis adalah: yang pertama, aspek hukum atau legalitas. Salah satu aspek yang pasti diteliti ketika suatu studi kelayakan dilakukan adalah aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Dalam aspek hukum, berpoin dianalisis yakni izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan, dan notaris. Yang kedua, aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Sedangkan sisi ekonomi, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan, apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi, situasi persaingan industri. Yang keempat, aspek manajemen. Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Hal ini dikarenakan semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut ke dalam kategori aspek manajemen. Aspek yang kelima, aspek keuangan. Bagi sebagian bisnis, modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis berjalan lancar atau tidak ke depannya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan berbagai bentuk badan hukum perusahaan. Bentuk badan usaha dalam perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dibangun oleh seorang pengusaha saja. Karena itu, jenis usaha ini tergolong kecil dan sederhana. Yang kedua, persekutuan perdata. Bentuk-bentuk badan usaha yang kedua adalah persekutuan perdata. Jenis usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih yang didasarkan atas perjanjian kerjasama, termasuk kesepakatan untuk membangun usaha dengan menggunakan perusahaan bersama. 3. Persekutuan firma. Persekutuan firma adalah badan usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih atas dasar kerjasama. Yang membedakan badan usaha ini dengan persekutuan perdata adalah jika satu pemilik firma berhutang, maka seluruh pemilik menanggung hutang tersebut. 4. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah bentuk badan usaha yang di dalamnya berisi pemilik aktif dan pasif. Pemilik aktif adalah orang-orang yang bekerja sama mengelola usaha, sedangkan yang pasif adalah orang-orang yang hanya menyumbangkan modal saja. Sedangkan untuk keuntungan maupun kerugian yang diberikan kepada pemilik pasif ditentukan dari awal kesepakatan. 5. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah usaha yang dibangun dari berbagai modal saham, sedangkan yang dianggap pemilik perusahaan adalah orang yang menanamkan modal.
Di dalam perusahaan yang berbentuk PT, modal saham bisa diperjualbelikan sesuai perjanjian. Artinya, yang memiliki modal terbanyak di perusahaan tersebut selalu dinamis. Menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan dan membuat perencanaan dan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap-tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional. Bentuk-bentuk struktur organisasi yang pertama itu struktur sederhana, yang kedua struktur fungsional, yang ketiga struktur multidivisional, yang keempat struktur matriks, yang kelima struktur campuran, yang keenam struktur jaringan, dan itulah beberapa struktur. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pelajari secara seksama mengapa suatu proyek bisnis perlu mempertimbangkan dampak positif dan negatif kegiatannya terhadap lingkungannya. Karena untuk dapat dinyatakan tidak layak lingkungannya, jika berdasarkan hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang ditimbulkan tidak dapat tanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Demikian juga jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya. Dan terakhir, pertanyaan terakhir nomor 5, jelaskan aspek teknis dan produksi dalam studi kelayakan bisnis. Aspek produksi itu yang pertama rencana produksi, yang kedua strategi bisnis, yang ketiga proses produksi, yang keempat volume produksi. Aspek teknik itu teknologi perusahaan, pemilihan mesin dan peralatan. Sekian video dari saya. Inilah hasil dari pembuatan video saya untuk memenuhi nilai UAS dalam semester ini.